Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, berjumpa kembali dengan saya, Abdi Sabdawinedar, calon pendeta yang sedang menjalani tahap perkenalan di GKI Samanhudi. Kembali lagi kita dalam acara Teens for Christ. Mari sebelum kita mendengarkan renungan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami, bersyukur atas setiap penyertaan dan juga pemeliharaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami di dalam firman-Mu, ajarilah kami di dalam firman-Mu, dan tunjukkanlah jalan yang terbaik lewat firman-Mu. Kami yakin dan percaya pemeliharaan-Mu boleh hadir lewat firman yang akan kami dengarkan. Pimpinlah kami, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kami pun dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan terkasih, tema kita pada hari ini adalah bodo amat, yang akan kita baca dari Roma pasalnya 15 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi namamu. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang menjadi highlight dalam bacaan kita pada hari ini terdapat pada Roma pasal yang ke-15 ayatnya yang pertama. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Teman-teman terkasih, ada sebuah buku yang berjudul The Power of Bodo Amat. Buku ini mengajak pembacanya untuk mengembangkan sikap bodo amat. Ungkapan ini berasal dari kata masa bodoh atau tidak peduli. Tentunya kita pernah lihat ya bukunya yang berwarna oranye itu.
Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengingatkan mereka agar tidak mencari kesenangan diri sendiri. Bukan tidak boleh senang loh ya, beda. Jemaat di Roma harus memiliki cara yang hidup berbeda dari masyarakat sekitar pada saat itu. Bila masyarakat saat itu hidup dalam hedonisme dan mencari kesenangan sendiri, maka jemaat di Roma harus mengutamakan kesenangan bersama. Mengapa Paulus mengingatkan jemaat agar mencari kesenangan bersama? Sebab Yesus, sang kepala gereja, tidak mencari kesenangannya sendiri. Ia selalu memberi diri demi kesenangan, kebaikan orang lain. Bagi Paulus, tentu tidak mungkin jemaat dapat bersatu dan bersaksi pada dunia bila mereka mengembangkan sikap yang bodoh amat. Sebaliknya, dan oleh karena itu, mereka harus bersedia untuk saling menerima satu sama yang lainnya. Bila di dalam jemaat saja udah saling gak peduli, maka gak mungkin mereka dapat peduli terhadap orang yang ada di luar jemaat. Teens, kehidupan modern pada saat ini dengan semua kecanggihan menyimpan bahaya yang harus perlu banget kita waspadai. Nah, bahaya itu adalah individualisme yang membuat orang menjadi tidak peduli terhadap sesama dan juga sekitarnya. Modernisme mendorong orang untuk bersikap bodoh amat, dan hal ini tidak boleh kita biarkan terjadi, apalagi berkembang. Bila kita mengaku sebagai orang Kristen, maka kita harus meneladani Yesus yang adalah Tuhan kita. Ia bersedia untuk peduli pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan hanya pada murid-murid loh, tetapi pada semua orang, bahkan mereka yang memusuhinya sekalipun. Bagi Yesus, kesenangan diri sendiri tidak berguna bila orang-orang yang ada di sekitarnya menderita. Oleh karena itu, kesenangan diri sendiri harus diletakkan dalam kerangka kesenangan bersama. Amin. Marilah teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar bersama. Ajarilah kami untuk tidak memiliki sikap egois dan bodoh amat, tetapi ajarilah kami ya Tuhan untuk memiliki sifat yang peduli, yang mudah berempati dan bersimpati terhadap sesama kami. Walaupun memang berat ya Tuhan, kami menyadari bahwa banyak ketidakcocokan kami terhadap sesama kami, ataupun di dalam keluarga kami, ataupun di dalam lingkungan teman-teman kami di sekolah. Namun kami yakin dan percaya Tuhan juga turut memimpin, karena Tuhan kami Yesus Kristus sudah mempedulikan sesamanya. Dia tidak peduli terhadap dirinya sendiri, namun ia mau agar setiap orang tidak menderita. Biarlah Tuhan, firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Demikian Teens for Christ pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.